Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita bisa berjumpa kembali bersama dengan Departemen Teknik Perkapalan Institut Teknologi 10 November dalam rangka Lustrum ke-12 ulang tahun yang ke-60. Pada kesempatan ini kami dari mahasiswa Teknik Perkapalan angkatan 39, angkatan tahun 99 ingin berbagi bersama di acara Lustrum ini. Jadi nanti kita akan tukar pendapat, tukar pendapatan juga kalau bisa. Tukar pendapatan, terus juga nanti kita akan sama-sama ya berbagilah. Ya, jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Trinita Laras, bisa dipanggil Laras, dari angkatan P58. Ya, jadi saya perkenalkan dulu kepada mungkin teman-teman yang sedang nonton di channel YouTube kita, Pak ya. Jadi Pak Wisnu ini adalah KSOP Pelabuhan Gresik, betul ya Pak? Ya, selamat datang Pak Agus Sulistiawan ya Pak ya. Ya, jadi Pak Agus Sulistiawan ini adalah Direktur PT Sukses Asli Perkasa atau developer real estate, betul ya Pak ya? Baik, selanjutnya adalah Mas Habibi. Ya, silakan bergabung bersama kami di sini. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Laras. Salam semuanya, salam sehat, salam tangguh buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia ini ya. Banyak yang ternyata yang kita pelajari itu ketika kita bekerja ternyata masih banyak yang kurang itu ya. Dan sebenarnya juga bisa ditambahkan di situ yang saat ini mungkin sudah dipelajari. Ilmu-ilmu perkapalan itu hanya terbatas masalah kita membangun konstruksinya ya. Mungkin juga teman-teman juga yang sekarang alami. Karena bangun kapal nggak hanya masalah aspek klasifikasi tapi juga ada aspek peraturan konvensinya. Karena aspek konvensi juga sangat penting. Ketika kapal berada ke luar negeri, kalau tidak memenuhi konvensi akan ditahan. Kasihan pemilik kapal kalau sudah jadi kapalnya kemudian ke luar negeri ditahan oleh posted control di luar negeri, itu juga kasihan sekali. Jadi harapan saya sih ITS bisa lebih berkiprah di organisasi maritim internasional karena itu tadi membangun kapal nggak hanya masalah aturan klasifikasi tapi juga sangat penting untuk memperhatikan aturan-aturan konvensi yang dikeluarkan oleh AMI. Kalau IP tinggi, kemudian ketika menghadapi fakta di lapangan kadang bisa bukan buat stres, mungkin tidak siap. Ya, jadi ibaratnya itu dalam bahasa yang mungkin paling mudah digebrak sekali itu bisa pingsan nanti begitu. Karena tidak siap begitu. Ya, umumnya orang IP tinggi itu seringkali dia agak egois, sedikit sombong biasanya begitu. Ya, jadi IP itu cukupan saja, tetapi hal lain itu perlu dilengkapi begitu. Ya, kalau bisa bagus syukur, tapi jangan dipaksa begitu. Ya, tiap orang itu sudah punya kira-kira berapa kemampuannya. Ilmunya melengkapi. Ya, jadi itu penting gitu. Jadi tidak harus linear. Yang namanya sekolah linear itu mungkin biasa berprofesi sebagai dosen. Tapi kalau kalian bekerja, tolong disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Nah, saya akan berpesan pada khususnya ini sebagai refleksi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi studi. Tadi sudah dijelaskan bahwa IP itu bukan masalah. Karena apa? IP atau sekolah itu adalah bukan merupakan penentu kehidupan masa depan. Yang menentukan kehidupan masa depan itu adalah bukan IP, tetapi beberapa hal yang Anda dapat dari perguruan tinggi diantaranya, yaitu yang disebut dengan soft skill, kebersamaan, networking, dan seterusnya. Itu intinya. Anda harus gemi, nastiti, dan hati-hati. Nah ini hati. Gemi itu artinya apa? Hemat. Hemat itu bukan berarti kita pelit. Tapi hemat itu berarti kita itu bisa memposisikan kebutuhan kita sesuai dengan, jadi menganggarkan kebutuhan itu sesuai dengan uang itu sesuai dengan kebutuhan. Nastiti itu berarti teliti. Nah, teliti dalam hal apapun itu harus teliti. Yang terakhir adalah gemi, nastiti, dan hati-hati. Hati-hati itu artinya apa? Di dalam kita meniti karir, apapun bentuknya, apapun posisinya, apapun kondisinya, itu kita harus hati-hati.
Nah, Pak, mungkin ada teman-teman kita yang masih belum tahu gitu sebenarnya ke Syah Bandaran ini lingkup pekerjaannya seperti apa Jadi gitu, Pak? kami memastikan bahwa sistem keselamatan kapal atau kelaik lautan kapal itu berjalan di kapal itu sebelum kapal itu berangkat. Negara yang masuk di IMO itu boleh mengatur sistem keselamatannya itu berdasarkan itu karakteristik di negaranya sendiri. Untuk kapal yang tidak ke ocean going ke luar negeri itu tidak boleh. Mas Boy ini kan termasuk dulu dari angkatan kita itu mulai awalnya Atlantic Challenge itu ya kita dari angkatan 98 dan juga 99. Jadi dari angkatan kami 2 orang ya, Mas Sabto sama Mas Boy ini, yang lainnya dari 98 juga ada yang 97 juga. Nah, jadi beliau itu sempat vakum 1 semester kalau nggak 2 semester itu untuk ke Amerika. Jadi bikin kapal sampai ke Maine Amerika. Lomba, Pak. Lomba Iya, kapal. Atlantic Challenge itu yang salah satu trademarknya dari teknik perkapalan kan itu kan. Sekarang jadi fakultas kayaknya. Sampean kuliah perkapalan, sampean mau ojo lali, displacement ini rumusnya apa? Ojo lali wis, sak umur urip ojo lali. Iya, Pak. Terus CB itu warungnya piye kan gitu. Iya. Analogine CB itu piye? Teori. CB itu analogine perbandingannya sabune GIF karo kotrake GIF. Iku baru apal, tahu Mbak saya, Mbak. Yang lihat di misalnya kayak gitu loh. Terus mari itu apa? Body plan itu apa? Gak sabun GIF-nya. Diketok ini, Mbak. Nah, body plan ini loh, ketokan ini gitu. Nah, itu kan paham. Iya. Yang seperti itu tuh Ya, Pak. ya. Sampean paham ya, Pak? Iya, Itu. Pak. Jadi jangan pernah menyesal sudah masuk di teknik perkapalan. Apapun kondisinya. Ya, jangan pernah menyesal. Kalaupun apes-apesin nanti enggak dapat saudara. Dan dipertahankan persaudaraan itu. Saya juga nggak menilai, saya juga nggak men-setting ya Pak Heri tadi bilang kata 99 gini-gini. Itu juga kita juga nggak setting, sama sekali nggak ada setting. Tapi memang ya kenyataannya seperti itu, seperti zaman bilang Mas Boy tadi. Kan bilang gitu, dia nggak ada, namanya malah nggak ada, itu nekat itu, beneran nekat kan kayak gitu. Kalau sekarang anak sekarang kan pasti malu kan. Kalau ini enggak, udah enggak usah minder, leboni ya wes. Jadi memang, misalnya sampai dulu sanggung jasa tugu pahlawan itu cukup. Kancane ditulung, hari ini kita nggak janjian Mbak. Sampean tahu Mbak, Mas Tanton nih, langsung dari Jakarta. Semama spiritnya sama, terus passionnya sama, terus kemudian profesinya beda-beda, enggak apa-apa. Sehingga nanti saat ketika ketemu itu sudah langsung tune in. Adik-adik kelas itu mental tarungnya kurang kayaknya Mbak. Salah cacak menang cacak loh. Gasak disik gitu loh. Tidak ada masalah gitu. Saya ingin motivasi dari teman-teman sekalian ya, terutama yang adik-adik ini nih. Di tempat kerja kami pun kalau istilahnya kalau ada lulusan dari teknik perkapalan di ITS terutama ITS ya, apalagi perkapalan gitu tuh biasanya pimpinan lebih percaya, lebih mengandalkan lah daripada yang jurusan yang lain. Jadi ini sebuah nilai plus buat lulusan ITS ya. Wisnu Pramono mewakili teman-teman saya angkatan 99 mengucapkan terima kasih kepada Departemen Teknik Perkapalan yang sudah memfasilitasi kami untuk berbagi seperti dari slogan kami, ambil positifnya. Ambil positif. Terus untuk adik-adik jangan patah semangat, di saat seperti ini malah kobarkan semangatnya. Jadi sampean begitu masuk teknik perkapalan, sampean nggak salah jurusan. Tinggal sampean pengen tekan apa ora, ya kuwi terusno. Terima kasih semuanya kepada Bapak-bapak alumni angkatan P39 yang sudah sharing tentang pengalamannya dulu dan voucher juga hadiah-hadiah yang menarik. Nama saya Trinita Laras, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam dan perbuatan dari selama acara ini berlangsung. Terima kasih pada Pak Wisnu, Pak Anton, Pak Agus, dan semua narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga semakin sukses ke depannya ya Pak, sehat selalu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.